Sebab kematian kita tidak tahu. Banyak orang masih muda, sehat, mati. Banyak orang tua sakit-sakitan tapi terus hidup. Nah, kita jadi bahan pelajaran. Itu sebab kematian bisa datang kapan saja. Ingatlah itu. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaroba. Ayat ada nak? Iqtarobatis sa'ah. Iqtarobat tos mendekati. Sudah dekat. Naon as-sa'atu hari kiamah. Sudah dekat hari kiamah. Wala yazdadu. Salam. Dan tidak semata-mata bertambah saha annasu manusia ala dunya kana dunyawi nawanana illa hirsan atau illa hirsan kecuali kana ka dedemesna banget resepna hirsan teh. Jadi sementara hari kiamah sudah dekat, sementara umat manusia kebanyakan semakin rakus, semakin haus karena duniawi. Sementara dunia sudah mendekati hari kiamah, sudah mau bangkrut dunia, tapi manusia semakin gemar ke dunia, padahal mau ditinggalkan sebentar lagi. Wala yazdaduna, dan tidak semata-mata bertambah itu nas minallahi dari Allah nawana illa dan kecuali jauh. Otomatis ketika mengejar duniawi, terlena dengan duniawi, cinta duniawi, maka akan jauh dari Gusti Allah. Mengejar duniawi sementara yang dikejarnya mau bangkrut, mau datang hari kiamah. Sementara di hari kiamah kita akan menghadapi siapa? Menghadapi Gusti Allah. Sementara wala yazdaduna minallahi illa bu'dan, kita malah menjauh dari Allah. Artinya justru zaman semakin mendekati hari kiamah, sebentar lagi kita akan menghadapi Allah, maka harus lebih giat berbuat kebaikan, berbuat ibadah, itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Jangan terlena dengan duniawi. Titik rawahu al-Hakim an Ibnu Mas'ud. Iqra'u, harus baca kalian Al-Qur'ana karena Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Wabtagu, dan harus meminta kalian bihi dengan Al-Qur'an wajhallahi karena zat Allah Ta'ala. Jadi dengan baca Qur'an karena Allah. Min qabli ayyatia, sebelum datang siapa kaum yukimunahu, anu nempatkeun kaum kana ieu Al-Qur'an iqamatal kidahi, kana tempat seperti tempat nawadah, yata'ajjalunahu, anu cepat-cepat atau gagancangan ieu kaum kana Al-Qur'an. Wala yata'ajjalunahu, jeung hanteu alon-alon ieu kaum kana Al-Qur'an. Alon henteu santai gitu. Jadi baca Al-Qur'an sing karena Allah.
tartil sebelum suatu saat mah nanti bakal datang kaum anu menganggap Al-Qur'an teh siga bacaan Quran, bacaan buku biasa, teu puguh panjang pendekna, tajwidna, asal dibaca lancangan. Wala yata'ajjalunahu teu santai bacaanana. Rawahu Abu Daud an Jabirin. Iqra'u, harus membaca kalian, ala mautakum, ka para mayit di antara kalian, surata Yasin, karena surah Yasin. Jadi ketika ada yang meninggal, bacalah surah Yasin. Mau sudah baru meninggal atau sudah lama meninggalnya, ketika tahlil atau kita mau berdoa, silahkan baca surah Yasin. Doanya sulit atau susah gak hafal, dengan Sunda we kita mau baca Yasin. Ya Allah, mudah-mudahan bacaan Yasin saya atau bacaan Al-Quran saya pahalanya disampaikan kepada Anu bin Anu. Langsung baca Yasin, sudah insya Allah sampai. Ya usah ribet-ribetnya tekengeng riwo. Teu bisa juga ajengan we ku Arab doana. Sieun teu nyampe, sieun teu afdol, teu kedah gitu samampuna urang. Dengan bahasa kita sendiri itu lebih terasa ke hati gitu. Ya Allah, semoga bacaan Al-Quran saya ini, bacaan Yasin ini, pahalanya disampaikan kepada almarhum, almarhumah, ampuni dosanya, baca Yasin atau baca surat apapun lah boleh. Rawahu Ahmad. Aqallu ma, ari pang sedikit-sedikitna perkara, yujadu yang ditemui yasima, fi akhir zaman, di akhir zaman, eta dirhamun, dirham halalun anu halal, au akhun atau saudara, yusaku yang bisa dipercaya siapa bihi ya akhun. Jadi di akhir zaman mah cirina susah ditemukan barang halal, sulit menemukan barang halal. So ayeuna mah kalau kita mau belajar apik, kita belanja ke pasar, beli naon bae, lamun diteliti kurang, ieu barang buat di mananya. Beli daging di pasar, aduh mencitna bener henteu nya. Nah, bobo hayamna di mana? Bobo tiren susah ayeuna mah. Kecuali hayang anu murni halal mah langsung cai hujan anu ti langit teu lewat genteng orang lain. Lamun lewat genteng heula, bobo tak gentengna di mana? Susah. Atuh harus gimana kita kalau kita teliti lebih dalam, wah susah yang betul-betul halal mah. Nah, bagi kita cukup husnudon, tidak usah sok-sok apik lah. Mau beli daging di pasar, tidak usah iya tanya buah-buah mencitna bener salah, nggak usah lah. Yang penting husnudon, dia orang Islam gitu. Au akhun yusaku bihi, atau sulit saudara yang bisa dipercaya. Jadi rata-rata orang sudah berkhianat kepada teman, kepada saudara, kepada siapapun. Sulit menemukan orang yang betul-betul amanah. Itu ciri akhir zaman. Maksudnya diberi amanah teh baik amanah anu ringan atau amanah anu berat, diberi amanah jadi pemimpin, diberi amanah jadi dewan, diberi amanah jadi kepala keluarga, diberi amanah apapun, semua adalah amanah titipan dari Gusti Allah. Rawahu Ibnu As-Sakir an Ibnu Umar.
akbarul kabairi ari dosa paling besar. Di antara dosa-dosa paling besar al isyraku, yaitu menyekutukan billahi kepada Allah. Nah, dosa terbesar sehingga Allah tidak akan mengampuni hanya dengan istighfar, dengan taubat. Walaupun baca istighfar sampai mengeluarkan air mata darah dengan cara apapun, dosa syirik menyekutukan Allah tidak akan diampuni oleh Allah. Hanya satu, ketika syirik atau menyekutukan Allah bisa diampuni Allah dengan cara baca 2 kalimat syahadat. Istighfar mah tidak akan membuka pintu tobat. Pertama. Kedua, wa qatlun nafsi, dan membunuh orang. Ngebunuh orang sendiri, bunuh diri sendiri, atau bunuh orang lain. Tadi biguri hakin, membunuhnya tidak ada hak. Membunuhnya karena dolim, karena kejahatan. Itu dosa terbesar kedua. Kalau membunuhnya ada hak mah seperti kisos, misalkan orang tua kita dibunuh sama si Jupri misalkan, ditangkap si Jupri, kita sebagai ahli waris ditanya ke polisi, "Kumaha hukumna si Jupri, apakah mau diampuni, diambil dendanya, atau mau dikisos, nyawa, dibayar dengan nyawa?" Nah, tinggal pilih. Kalau saya mau bunuh saja, saya tak enak, bapak saya dibunuh, nyawa dibayar nyawa, itu mah dibunuh, mah hak, nggak apa-apa. Atau ngebunuh orang anu tara salat, dibunuh, kata ya hak dibunuhna, tapi tetap kedah ke orang anu punya kewenangannya. Oke, ini syariat Islam, di hukum orang mah tidak sekengeng. Malah orang ditewak ke polisi. Wa uququl walidaini, dan ketiga menyakiti kedua orang tua. Nah, menyakiti kedua orang tua, menyakiti dengan kata-kata, menyakiti dengan sikap, pokoknya apapun bentuknya menyakiti orang tua eta dosa terbesar. Bahkan kata Rasul di hadis lain, di antara dosa anu biasanya dikontanan adabna ku Allah, resikona eta dosa ke kedua orang tua. Disapa, dilaknat, siga saha, siga si maling kundang, langsung kan di dunia kene jadi batu. Cek dongeng oke. Keempat, wa qauluz zur, jeung kata-kata lacut, kata-kata bohong. Kalau zur kata-kata yang bohong, bari otak menimbulkan bahaya, menimbulkan kerusakan, menimbulkan fitnah. Kalau zur Rawahu al-Bukhari. Aksiru, harus memperbanyak kalian dzikrul mauti, karena mengingat kematian. Perbanyaklah ingat kematian. Walaupun masih muda, sehat, kuat, tetap ingat kematian. Sebab kematian kita tidak tahu. Banyak orang masih muda, sehat, mati. Banyak orang tua sakit-sakitan tapi terus hidup. Nah, itu jadi bahan pelajaran. Itu sebab kematian bisa datang kapan saja. Ingatlah itu. Kenapa? Dengan mengingat kematian, fa innahu, karena sesungguhnya dzikrul maut, mengingat kematian, eta yumahisu, matak membersihkan adzunuba, karena pirang-pirang dosa.
Jadi ketika kita banyak mengingat kematian, sedikit demi sedikit dosa-dosa bersih. Oke. Non korelasi hubungan dari ingat kematian bisa menghapus dosa. Jadi begini logikanya. Ketika kita mengingat kematian, perasaan teh akan segera mati, maka yang pertama kita tidak akan terlalu terlena, bahkan tidak akan berani berbuat dosa ketika ingat kematian. Terus ketika ingat mati, kita berpikir setelah mati kita bawa apa untuk kematian, maka akan terdorong untuk berbuat baik. Terus ketika ingat kematian, kita ketika mau mati jangan-jangan ada dosa terbawa, akan terdorong untuk bertaubat. Jadi dengan menghindari kejahatan, menghindari kejahatan, iya teh salah satu penghapus dosa. Terus memperbanyak kebaikan ibadah, ge penghapus dosa. Apalagi ingat kena dosa, terus istighfar, tobat, penghapus mata ketika ingat kematian, yumahhisu ad-dunuba, bisa bersihkan dosa. Itu logikanya, hubungannya. Terus yang kedua, dengan ingat kematian, wayuzahidu akan menjuhudkan, tidak menyukai fid dunya, karena dunia. Fa in dzakartumuhu, maka ketika ingat kalian karena kematian, indal gina, ketika kaya, hadamahu, maka menghancurkan ya dikru karena ia gina. Hati lagi ya, ketika kita jadi orang kaya, orang sukses, orang hebat, nah ketika ingat kematian, menyadari akan kematian, maka hadamahu, ingat kematian akan menghancurkan kekayaan. Maksudnya menghancurkan kekayaan, artinya kekayaannya tidak akan jadi kebanggaan. Bukan dihancurkan, dibuang, dibakar, bukan maksudnya. Jadi walaupun jadi orang kaya, walaupun jadi pejabat tinggi, walaupun jadi orang sukses, ketika ingat kematian, maka tidak akan terlena dengan kekayaannya, tidak akan terlena dengan jabatannya. Ingat kematian, nah dihancurkan, justru kekayaannya dihabiskan, dipakai untuk ibadah, jabatannya dipakai untuk ibadah. Itu maksud dihancurkan teh. Nah, ingat mati, untuk apa kekayaan? Kan tidak akan dibawa mati. Supaya dibawa mati buat ibadah. Jabatan kalau disia-siakan, ia bisa jadi beban berat tanggung jawabnya, maka pakai untuk ibadah supaya jabatan pun bisa memperlancar ke surga. Itu hadamahu. Terus wa in dzakartumuhu, dan ketika ingat kalian karena kematian, indal fakri, ketika fakir, ardokum, maka akan menjadikan ridho ya dikru kepada kalian, bi'aisyikum, karena kehidupan kalian. Nah, ketika kita jadi orang fakir, serba kekurangan, hidup sederhana, bahkan kekurangan, bahkan kadang makan kadang tidak, betul-betul fakir, betul-betul sengsara hidup kita secara ekonomi. Nah, ketika kematian, ingat akan mati, maka hati kita akan merasa ridho, rela, menerima dengan lapang dada akan kemiskinan itu. Ketika ingat mati, coba ketika ingat mati, kan kita sadar ketika maut mah teu aya anu bisa dibawa. Ketika kita ingat mati, kekayaan malah ditinggal. Kan yang dibawa apa? Sawah gak dibawa, mobil gak dibawa, rumah gak dibawa,
Apalagi HP juga yang sehari-hari ini menemani nggak dibawa, bojo nggak dibawa, nggak ada yang dibawa. Yang dibawa hanya beban tanggung jawabnya, ya. Yang dibawa sawah nggak dibawa, tapi yang dibawa pertanggungjawaban. Nanti bakal ditanya, dari mana si kamu dapat sawah? Oh, tanggung jawab. Kamu punya mobil tadi bawa, tapi yang akan ditanya, dari mana kamu dapat mobil? Dipakai apa saja eta mobil? HP tadi bawa, tapi bakal tanyakan, eta HP dapat dari mana uangnya? HP itu sama kamu dipakai buat apa saja? Apakah hanya nonton YouTube? Apakah hanya main TikTok? Apakah hanya selfie? Dan lain-lain. Nah, jadi yang dibawa hanya tanggung jawabnya. Maka ketika ingat seperti itu, orang fakir, alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya jadi orang fakir, saya jadi orang gak punya. Ketika saya mati tidak terlalu banyak beban tanggung jawab, alhamdulillah. Itu ridho namanya, ardokum bi'aisyikum gitu. Bahkan kelak di akhirat, kata Rasul, antara orang kaya soleh, orang miskin soleh, masuk surganya katanya duluan orang miskin sekian puluh tahun, sekian lupa lagi lah, berapa puluh tahun, berapa ribu tahun duluan karena masuk orang miskin. Orang miskin mah lihat di setiap pos penjagaan dihisab dengan ada pos penjagaan, diperiksa lolos, periksa lolos, lancar, cepat masuk surga. Orang kaya walaupun soleh pan banyak muatanana, engkau tuh mata tronton, ada operasi di jalan, wah dibuka heula, coba buka dulu, coba diberudulkan apa? Diberudulkan, dibongkar dulu. Nah, dibongkar heula lama, datanya capek, acan kudu mere duit ke polisi deh. Tuh kan. Orang miskin mah udah standby di surga. Orang kaya mah masih di perjalanan, masih diperiksa di beberapa pos lagi. Nah, gitunya. Nah, jadi usahakan kita selamanya ingat dan menyadari akan kematian. Jadi posisi kita seperti apapun, ketika di atas, ketika di bawah, ketika ingat kematian, kita bisa mengontrol diri. Gitu. Ketika jadi sukses, tidak akan terlena dengan kesuksesan. Ketika kita jatuh, tidak akan hanyut, tidak akan terlena dalam penderitaan. Ingat kematian. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Anasin. Wallahu a'lam bissawab. Biruhina ya Rabbana.